Adapun kelompok Juhmiyah itu ada 12 kaum dia. Ada 12 sekte, ada 12 item i'tiqadnya. Salah satu di sini diibaratkan dengan setengah. Jadi makna setengah dalam bahasa Melayu itu sebahagian. Kalau 5 bisa 1 bisa 2, tidak mesti 2,5. Itu makna setengah. Karena diterjemah dari bahasa Arab minha. Minha itu namanya min taba'in. Jadi min taba'in itu adalah bahagian-bahagian. Jadi 1, 2, 3. Jadi tidak mesti waktu disebut setengah itu 2,5. Nah, itu maksudnya. Jadi saya ulang, setengah dalam bahasa Jawi, bahasa Melayu diterjemah dari minha. Minha itu adalah bahagian-bahagian. Cuman dalam bahasa Melayu diterjemah setengah. Jadi makna setengah, ingat, bukan berarti bagi 2. Nah, itu rumusnya. Jangan nanti bilang ya setengah daripada 100 2. Kok 2? Mendih ke emang perlu. Jadi setengah itu bahagian-bahagian ya. Setengah mereka itu adalah i'tiqadnya bahwa asma Allah dan sifat Allah itu makhluk. Maka i'tiqad yang demikian itu menjadi kufur. Apa akidah Jumhiyah ini? Dia mengatakan sifat asma Allah itu makhluk. Padahal kita meyakini itu sifat yang melekat dengan zat. Sifat Allah melekat dengan zat, asma Allah melekat dengan zat. Siapa Allah itu qadir. Jadi di antara zat dengan sifat tidak berpisah. Kalau berpisah dalam definisi sifat, talabu sifat amran zaidan. Dia mencari objek, sesuatu itu mencari objek. Itu definisi sifat yang bukan pada Allah. Adapun definisi sifat pada Allah adalah melekat dengan zat, dia tidak terpisah. Kenapa mereka menganggap makhluk salah mendefinisikan sifat? Dia samakan antara sifat makhluk dengan sifat Allah. Asma, nama begitu juga. Pertama kita lahir, kan tidak punya nama. Lalu diberi nama, apa namanya? Ismail umpamanya. Jadi Ismail ini kan datang kemudian. Allah tidak. Wujud Allah, alim Allah. Wujud Allah, qadir Allah. Jadi tidak mencari dulu. Beda dengan kita alim, cerdas, careng, bahasa Aceh. Pajan carengnya, dudawana kan? Tajak sekula ile, tajak berat ile, tak merenung ile. Baru careng. Allah, wujud Allah, langsung alim Allah. Itu namanya sifat wujud zat melekat dengan sifat dan zat. Itulah yang bersatu, tidak terpisah. Maka bukan makhluk, sifat Allah adalah zat. Kelompok ini dia pisahkan. Kalau dia pisahkan, apa yang menjadi bahaya dalam i'tiqad? Nanti kita akan bertanya, Tuhan dulu kan tidak alim, sekarang baru alim. Kita bertanya, Tuhan belajar di mana? Guru Tuhan siapa? Engkau masalah alam. Pat gemerno Tuhan tentang ilmu pegat langit. Pat gemerno Tuhan ilmu pegat laut. Kan banyak pertanyaan. Pertanyaannya itu makhluk, bukan kepada Tuhan. Allah wajibul wujud. Ketika disebut wujud, alim adalah melekat. Madamazat, kalau kita belajar dari tauhid lebih lanjut, selama kekal zat, itulah sifatnya. Artinya tidak berpisah antara zat dengan sifat. Di mana benang merahnya, mana letak bahayanya, sehingga akidah ini disebut kufur karena dia telah menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. 4 intinya.
Jadi memang kelompoknya yang pegah sifat asma'nya makhluk, ya salah. Yang benar, asma dan sifat adalah melekat dengan Allah, berarti Allah adalah wajibul wujud, zat bukan makhluk. Allah sifat alim. Pun apa ya agak merno kan? Bukan hana kan? Getanya payah merno. Allah kudrah. Kudrah menyataja terjemah dalam bahasa itu tega. Tega Allah bila tanahi ma bihi ta'allakat, tanpa batas. Tega getanya terbatas. Bahkan tega getanya terbatas karena tega getanya pakai tenaga. Tega Allah kan tega zat dengan sifat kudrahnya. Tidak ada keterbatasan yang menghambat, menghalangi pekerjaan Tuhan. Adapun makhluk punya keterbatasan karena dia bekerja dengan tenaga dan bekerja memakai alat dan butuh objeknya. Tanpa tiga unsur ini manusia tidak bisa diukur tega dan hana tega. Pakon takun tega karena ime bau. Padu trip ime bau sirau isiba. Tengah tega, tengah muda. Itu ha? Ini kan? Berubah kan? Allah kahana. Jadi beda. Kelompoknya itu sama aja. Masa sama sifat dengan Allah. Jadi kalau yang ada itikad demikian berarti keliru dalam pandangan akidah ahli sunnah wal jamaah atau itikad yang mu'tabarah.